pandemi COVID-19, di mana anak-anak belajar dari rumah, para guru dituntut untuk mengajar dengan inovatif dan kreatif. Para siswa pun juga sama, dituntut untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Untuk pembelajaran biologi dan pendampingan ada dua hal yang menjadi pijakan saya dalam mengajar yang bersumber dari Apostolic Preferential Universal yang dikeluarkan dari Sarekat Yesus, yang menurut saya itu relevan dengan pembelajaran biologi dan pendampingan para siswa. Yang pertama adalah merawat rumah kita bersama, kemudian yang kedua adalah berjalan bersama kaum muda. Untuk yang pertama, merawat rumah kita bersama. Jadi saya menerjemahkan hal ini dengan memberikan pengalaman kepada para siswa untuk sebanyak mungkin berinteraksi dengan makhluk ciptaan Tuhan yang memang merupakan materi yang dipelajari di kelas 10 ini, di biologi kelas 10. Jadi sumber belajarnya tidak hanya dari handout, buku, internet, tapi juga dari lingkungan sekitar. Dari kegiatan ini atau pengalaman ini, saya ingin menumbuhkan kepekaan siswa terhadap lingkungan sekitar, lebih menghargai dan peduli terhadap sesama, serta ciptaan, serta ekosistem di mana mereka tinggal. Dan tentunya juga mengembangkan sikap-sikap ilmiah yang memang seharusnya dimiliki oleh para siswa. Dalam setiap proses pembelajaran biologi, saya mendesain supaya siswa itu mendapatkan pengalaman belajar dari lingkungan sekitar. Ini contoh-contoh gambar-gambar yang foto-foto yang saya ambil dari pekerjaan para siswa. Ini saya sharekan pengalaman-pengalaman yang para siswa alami di kelas biologi saya. Misalnya ini dalam materi klasifikasi. Saya memberikan pengalaman kepada para siswa di 1 jam pertama itu, siswa bereksplorasi dengan lingkungan sekitar. Dengan mengupload foto diri, ya, saat itu saya menyuruh para siswa mengupload foto 6 tanaman. Ya, 6 tanaman dengan foto diri bersama gulma-gulma. Jadi bukan dengan tanaman-tanaman yang sengaja ditanam, tetapi tanaman-tanaman yang merupakan pengganggu atau tidak sengaja ditanam oleh manusia. Dan menunjukkan ekspresi mereka. Berikutnya baru memberikan tugas, yaitu dengan melatih salah satu keterampilan proses yang harus mereka kuasai, yaitu melakukan klasifikasi. Ya, dimulai dari mengidentifikasi, ya, menentukan akarnya seperti apa, batangnya seperti apa, kemudian daunnya itu tipenya seperti apa, seperti itu. Kemudian dari keterampilan proses ini tentu akan ada banyak karakter yang bisa diasah. Rasa ingin tahu, kerja keras, ketekunan, ketelitian, kejujuran, dan lain-lain. Kemudian pengalaman berikutnya dari kegiatan pembelajaran materi protista. Pada materi protista ini, siswa terlebih dulu mereka juga eksplorasi lagi dengan lingkungan sekitar, yaitu dengan berjalan-jalan mengambil sampel air dari sawah, air comberan, kemudian air kolam. Selanjutnya, siswa saya suruh untuk merancang pembuatan mikroskop sederhana dari smartphone, ya, menggunakan smartphone, kemudian laser mainan, dan senter. Setelah itu mereka melakukan pengamatan dari setetes air, dari sampel air yang sudah ada. Ketika melakukan pengamatan ini, para siswa begitu antusias, sehingga grup kelas itu menjadi ramai, karena anak-anak mau mengkonfirmasi hasil pengamatannya. Jadi sebelum pelajaran dimulai atau di awal sekali pada saat pelajaran biologi, itu saya sudah membuat kelas biologi, artinya grup WA biologi. Ini tempat untuk anak-anak berkomunikasi dengan saya secara langsung mengenai pelajaran biologi.
Ini salah satu contoh hasil tangkapan anak-anak menggunakan smartphone yang dilengkapi dengan laser mainan anak-anak. Dari satu tetes air ini, anak-anak akan mendapatkan video mengenai protista, makhluk kecil satu sel, ya, yang ini sangat kaya sekali dalam satu tetes itu. Dan ini untuk mendapatkan gambar ini butuh kerja keras dan kesabaran karena tidak bisa langsung satu kali jadi. Beberapa anak itu mencoba sampai beberapa hari baru berhasil mendapatkan gambar ini. Kemudian di materi berikutnya pada saat materi fungi, praktikum fungi, ada 2 kegiatan juga di mana siswa juga bereksplorasi dengan lingkungan sekitarnya. Para siswa saya suruh untuk berjalan-jalan mencari jamur-jamur yang ada di sekitar rumah, kemudian mengupload fotonya sebagai tanda bukti bahwa mereka menemukan. Karena faktanya makhluk-makhluk yang dipelajari di biologi ini ada di sekitar mereka. Kemudian melakukan pengamatan menggunakan mikroskop sederhana untuk jamur-jamur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang seperti jamur yang ada di tempe, yang ada di roti, itu harus menggunakan mikroskop. Kemudian melakukan aktivitas ragi seperti ini. Sehingga dari mulai balonnya kempes, kemudian setelah beberapa saat itu mengembang, kemudian setelah 1 jam itu bisa mengembang lagi. Kemudian pada materi ini yang terakhir ini kita pelajari bersama anak-anak itu materi ekosistem. Ini ketika observasi ekosistem, para siswa juga bereksplorasi secara langsung. Karena faktanya di saat pandemi COVID seperti ini, kebanyakan anak-anak itu hanya sibuk di dalam kamar. Hanya sibuk dengan laptopnya, dengan gadgetnya untuk mengikuti kegiatan daring. Nah, dari kegiatan eksplorasi ekosistem ini, mereka menjadi lebih sadar bahwa di sekitar itu ada banyak sekali makhluk hidup yang saling berinteraksi. Melihat hewan-hewan yang selama ini tidak pernah mereka jumpai, tumbuh-tumbuhan yang selama ini tidak mereka perhatikan. Kemudian dari referensi yang kedua yaitu berjalan bersama kaum muda. Kesempatan yang baik sekali kita bisa, saya terutama sebagai seorang guru bersama dengan anak-anak SMA, ini yang pertama ini yang saya lakukan adalah membuat mereka itu supaya merasa senang dan nyaman dalam belajar biologi dan belajar tentang kehidupan. Juga di dalam pendampingan di perwalian, saya sebagai wali kelas itu membuat supaya anak-anak itu nyaman, supaya mereka itu merasa aman kalau misalnya ada masalah bercerita dengan saya. Kemudian dari refleksi para siswa, jadi untuk setiap kegiatan siswa yang dilakukan, dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan para siswa dalam pembelajaran biologi, supaya pengalaman yang mereka peroleh itu tidak menguap begitu saja, saya selalu menyuruh siswa untuk membuat refleksi singkat, ya, refleksi singkat dari kegiatan hari itu atau kegiatan yang sudah dilakukan. Dari pengalaman-pengalaman yang para siswa alami itu rasa perasaan yang muncul, rasa kagum, kemudian bersyukur, kemudian senang, pantang menyerah, kemudian kerja keras, memiliki wawasan baru, dan lebih mencintai alam. Ini saya contohkan, saya bacakan salah satu contoh refleksi dari murid saya, Abbas, ini anak sebelum MIPA 4, absen 1. Saya merasa senang sekali selama melakukan kegiatan pengamatan karena saya bisa melihat protista yang ukurannya benar-benar kecil dengan menggunakan alat-alat yang tersedia di rumah saya dan dapat mengetahui bahwa berbagai macam air terdapat makhluk yang tinggal dan hidup di dalamnya. Itulah hal yang buat saya senang sekaligus kagum.
Hanya saja andaikan bisa melihat secara langsung menggunakan mikroskop pasti akan jauh lebih seru. Dan sebagainya, ada banyak refleksi-refleksi siswa yang menurut saya sangat menarik. Semoga dengan belajar biologi ini anak-anak menjadi semakin dekat dengan Sang Pencipta karena pengalaman-pengalaman mereka berinteraksi dengan ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ini adalah tujuan terakhir dari pembelajaran biologi ini, supaya anak-anak menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sebagai penutup, saya sebagai seorang pendidik ingin mengajak rekan-rekan semua, para pendidik di negeri ini untuk menemani orang-orang muda yang dipercayakan kepada kita untuk menciptakan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih atas perhatiannya, berkah dalam. Waktu saya kembalikan pada Pak Joyo. Bu Dewi, terima kasih. Wow, keren sekali. Aplaus dulu, tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi. Keren. Ya, ya, Bu Dewi sudah berbagi pengalaman bagaimana kemudian konteks siswa di zaman pandemi ini yang biasanya mager, tidak mau bergerak di kamar saja gitu ya. Kemudian situasi konteksnya seperti itu, Bu Dewi mencoba memberikan pengalaman pada siswa dengan melakukan berbagai eksplorasi gitu ya. Belajar biologi dari lingkungan yang ada di sekitar, dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar, dan yang keren tadi membuat mikroskop sendiri itu loh Bu. Itu keren sekali ya, luar biasa. Dan saya jadi bertanya-tanya juga, mungkin air minum yang kita minum ini di dalamnya ada binatangnya ini, ada hewannya ini. Wah, bisa dilihat tuh Pak. Itu sejauh mana berbahaya? Nanti kita diskusikan ya, Bu Dewi ya. Luar biasa sharingnya Bu Dewi. Nah, Suster, Bapak Ibu, Prater, untuk kesempatan berikutnya kita akan memberi kesempatan pada Prater Adi Bangkit SJ untuk men-sharingkan bagaimana pengalaman pergulatan beliau khususnya dalam menemani mendampingi anak-anak dalam urusan kedisiplinan ini, gitu ya. Prater ini yang pintu depannya untuk kedisiplinan De Brito ini Prater Bangkit ini gitu ya. Jadi kenapa kalau anak-anak De Brito itu disiplin, salah satunya ya karena ada Prater Adi Bangkit ini. Nah, kesempatan siang hari ini Prater akan cerita bagaimana sih mendampingi siswa untuk meskipun dalam situasi pandemi ya tetap masuk sekolah, tetap ikut pembelajaran daring semacam itu, tapi juga sekaligus juga bagaimana pendidikan nilai gitu ya, spiritualitas Ignatian itu juga diolah dalam keseharian para siswa. Prater Bangkit akan men-sharingkan hal ini, maka silakan Prater, kesempatan saya berikan sepenuhnya pada Prater Bangkit. Monggo. Baik, terima kasih Pak Joyo sudah memberi pengantar. Selamat siang juga Bapak Ibu, para suster. Saya senang di sini bisa diberi kesempatan berbagi begitu. Saya akan bagikan layar ya sebentar ya. Bisa diakses. Ya sambil kenalan begitu ya Bapak Ibu, saya tuh sebenarnya di sini tuh ya relatif baru, kurang lebih belum genap, sebenarnya belum genap 2 tahun bekerja di De Brito, maka sebenarnya pengalaman yang saya bagikan itu juga belum seberapa dibanding Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini. Mereka adalah mentor-mentor saya yang kepada mereka saya itu banyak belajar. Dan apa yang saya sharingkan di sini sebenarnya memang dalam hal tertentu saya terlibat langsung, tetapi sebenarnya yang saya ceritakan di sini lebih-lebih cerita tentang De Brito. Saya bercerita tentang apa yang saya lihat, praktek-praktek baik apa yang saya lihat di De Brito, lalu coba saya aplikasikan terkait tugas-tugas di Kepamongan di SMA ini. Maka saya kasih judul di sini tuh sharing saya tuh eksperimen imajinasi itu. Ini ada sebuah sharing praktek pendampingan anak muda melalui kelas spiritualitas Ignatian, kelas pendidikan nilai. Ya mungkin kalau di tempat Bapak Ibu sekalian di sana namanya kelas budi pekerti begitu ya, pendidikan budi pekerti atau apa ya, yang 1 jam khusus berbicara tentang keutamaan, berbicara tentang kedisiplinan,
berbicara tentang nilai-nilai hidup, nilai-nilai lembaga sekolah yang mau dibanggakan gitu. Kurang lebih itu konteks saya berbicara di sini. Lalu pada hari ini saya lebih berbicara mungkin 5 ini, tapi tidak semuanya ya. Nanti kita sambil icip-icip begitu. Waktu saya juga 20 menit, jadi nanti bisa kita sambung di lain kesempatan. Saya kira hanya kesempatan ini baik juga. Saya ketika menerima tawaran dari Pak Joyo itu, saya tidak lama berpikir gitu ya. Iya kalau memang tidak ada urgensi untuk mendatangkan guru yang lain, tapi saya pun bersedia begitu. Karena persis ini seperti memperingati 1 tahun PJJ gitu ya. Ketika itu bulan Maret itu persis 1 tahun pelaksanaan PJJ, pembelajaran jarak jauh di sekolah kami. Nah, konteks yang ingin saya coba ingatkan lagi bahwa PJJ ini punya dampak yang luar biasa begitu ya di kalangan kita begitu, atau kita menghadapi situasi siswa yang tidak mudah begitu ya di masa pandemi ini. Ini ada sedikit ingatan saja bahwa kurang lebih konteks boleh ngomong ya nek cedak mburi lemari ngono kuwi. Kurang lebih siswa yang coba kita dampingi itu ketika masa pandemi itu bisa diilustrasikan dalam sebuah video yang mungkin juga sangat populer ya akhir-akhir ini itu ya, yang bisa kita saksikan di YouTube atau juga bahkan di seberang jalan ini itu beberapa anak kuliah itu ngamen dengan lagu ini ya, bercerita tentang pandemi itu ya. Mungkin bisa keluarkah suaranya Bapak Ibu? Bisa keluar ya? Enggak bisa. Oh, sebentar. Saya bagikan. Ada sebuah ilustrasi yang memberi konteks bagaimana pembelajaran jarak jauh itu dirasakan oleh para siswa. Nah ini, mungkin beberapa dari kita juga familiar dengan lagu ini ya. Jadinya pun bosan, gak dapat uang jajan, gak ada pemasukan, pengennya jalan-jalan sama teman-teman, hingga kejamnya waktu yang membuatku rebahan melulu sambil ngerjain tugas. Walaupun otak panas, gurunya selalu ngegas gara-gara corona. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Ya kurang lebih itu satu karya anak-anak di masa corona begini ya, mengekspresikan apa yang mereka alami sih ketika corona datang dan kita semua harus menerapkan pembelajaran jarak jauh gitu. Bangun tidur, tidur lagi. Ya dan seperti itu, malas bergerak, rebahan. Bahkan saya sendiri pun dalam skala tertentu juga mengalaminya begitu ya, tidak hanya siswa itu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengingat pengalaman yang dialami selama PJJ ini. Itu kurang lebih gambaran siswa yang saya tangkap itu. Ketika pandemi datang, pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, siswa kita itu seperti ini kondisinya. Ini yang coba saya imajinasikan dalam benak saya, tapi juga saya cek dalam kenyataan sehari-hari begitu. Ya seperti inilah gambaran siswa. Karena kita sendiri juga belajar bahwa kenapa itu terjadi, interaksi face to face hilang, kadang-kadang juga infrastruktur internet yang tidak memadai dan broken learning system gitu ya, bahwa sistem pembelajaran kita itu masih sangat mengandaikan kehadiran atau peran sentral para guru, sehingga istilahnya pembelajaran menjadi sangat tidak mudah dilaksanakan dengan sistem online begitu. Itu kurang lebih kalau kita mau sedikit menengok apa yang sudah kita lalui 1 tahun ini. Nah, secara khusus PJJ ini memberi tantangan besar bagi formasi karakter. Lebih-lebih kalau saya berdiri atau berbicara di sini sebagai staf Kepamungan, ketika pandemi datang itu semua mata itu ibaratnya itu tertuju pada kami di Kepamungan. Atau orang tua siswa itu menagih, kami itu menyekolahkan ke De Brito karena anak kami itu ingin mengalami formasi non-akademisnya. Dan banyak sebenarnya yang rasa-rasanya itu kami menjadi
pusat gitu ya, pusat ya bukan arti pusat perhatian dalam arti arahan telunjuk tangan itu. Lo apa yang mau bisa dikerjakan ke Pamongan? Apa yang bisa dikerjakan untuk menemani karakter para siswa ini? Dan ini lebih-lebih kalau mau sedikit didramatisir itulah kekayaan atau daya jual kolesi-kolesi Jesuit. Maka ini menjadi tantangan besar. Secara konkret, tantangan itu bisa dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan ini di Kepamongan. Bagaimana menamani anak muda mencapai human excellence, mencapai pribadi unggul secara intelektual, emosional, spiritual, dan social depth itu. Bagaimana itu dilaksanakan dalam suasana PJJ? Nah, secara khusus setiap angkatan atau masing-masing tingkat itu punya pertanyaan khasnya gitu ya. Misalkan sebagai satu keseluruhan sekolah itu, pertanyaan besarnya untuk De Brito adalah bagaimana karakter 5C1L itu diasah gitu selama PJJ. Kalau untuk kelas 10 mungkin sesederhana bagaimana menemani siswa mengenal dirinya, mengenal kultur sekolah. Kelas 11 bagaimana menemani siswa menemukan orientasi hidup. Kelas 12 bagaimana menemani siswa berani mengambil keputusan, mau memutuskan profesi apa, jurusan apa gitu. Awalnya tentu begitu menggelisahkan ya, karena kita tidak punya tidak punya referensi yang cukup ya tentang pelaksanaan PJJ. Tapi dalam hati kecil saya itu ini pasti bisa dilakukan. Sederhana, cara bodohnya sederhana sih. Ada teroris yang meledakkan dirinya, ngebom itu tidak berjumpa tatap muka dengan istilahnya ustadznya atau mungkin pembinanya itu. Mereka berkomunikasi entah dengan cara apa, tapi bahwa proses pendidikan, proses alih wahana, proses transmisi nilai itu terjadi di kalangan teroris dan bahkan sampai pada aksi. Kalau kita berefleksi sedikit lebih dalam pun, saya juga tidak pernah berjumpai secara real gitu ya. Tapi saya berjumpa dan saya mengikuti Yesus sampai saya meninggalkan ini dan itu dan sampai saya memutuskan menjadi Yesuit gitu. Itu juga lewat proses tidak tatap muka sebenarnya. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya ada di sana. Seperti tradisi, seperti teks, seperti macam-macam yang sebenarnya bisa membawa orang menemukan karakternya atau mengasah karakternya. Itu kurang lebih konteks yang coba saya petakan gitu ya. Situasi pandemi secara khusus mendatangkan tantangan untuk formasi. Lalu yang mau saya bagikan di sini adalah strategi dan eksperimen. Dari kurang lebih 1 tahun ini sebenarnya di De Brito itu saya bersama teman-teman guru di sini tuh banyak bermanuver, banyak bereksperimen gitu. Terkait program-program formasi siswa. Nah, kurang lebih setelah 1 tahun berjalan ini, saya merefleksikan tuh ada beberapa komponen penting ya. Tidak semua dibahas di sini, tapi cukup kita singgung nanti kalau kita ada waktu, kita berbicara lebih panjang lebar. Nanti saya akan langsung memberi contoh bagaimana program yang saya desain itu untuk menjawab anak mager tadi itu. Tapi kurang lebih yang saya bayangkan itu PJJ itu menghadirkan suasana kita seperti bermain catur. Kita harus bermain strategi. Ada bidak-bidak yang utama gitu. Yang pertama itu pedagogi praktis Ignatian. Yang kedua itu bagaimana kita itu mengimajinasikan peran baru sebagai pendidik. New role and play, ini kita harus peluk. Yang kedua itu kita perlu membayangkan ulang kontennya, konten pembelajaran kita. Yang keempat itu ini 3M ya, kalau ada protokol kesehatan, menurut saya protokol pendidikan itu harus mencakup 3 hal ini. Model, modul, dan media. Dan yang bisa dibayangkan simple produknya. Ini strategi yang coba saya amati selama 1 tahun ini berjalan itu karena 5 hal ini. Ditambah 1 hal yang disebut pion. Pionnya itu adalah bentuk dan rutinitas pembelajaran. Entah itu bentuknya itu permasalahan, entah itu bentuknya itu project gitu. Tapi rutinitas dalam pembelajaran itu juga suatu strategi. Lalu bidak caturnya atau papan caturnya adalah ini, asynchronous learning dan synchronous learning gitu ya. Entah dengan menonton video, membuat podcast, explore, refleksi, dokumen, membaca,
praktek dan latihan. Ini saya kadang-kadang membayangkan apa yang coba dikerjakan itu seperti main catur gitu, bermain strategi. Kita menggunakan komponen-komponen dalam catur itu, kita juga mengoptimalkan bidak-bidaknya, dan kita mempunyai papan catur yang dalam hal ini banyak sarana teknologi yang kita pakai. Itu saja yang mungkin bisa menjadi bingkai cerita saya. Lalu konkretnya seperti apa? Ada banyak manuver yang coba kami buat begitu. Tapi yang ingin saya ceritakan satu hal ini saja. Kelihatan ya di layar Bapak Ibu ya. Di sini adalah satu program yang saya sebut dengan Inigo Virtual Pilgrimage. Ziarah virtual digital begitu. Ini menanggapi apa? Menanggapi tadi itu, kecenderungan anak selama PJJ itu mereka malas bergerak. Seperti dalam lagu tadi itu, malas bergerak, bosan, mungkin juga sudah ada yang mengalami peningkatan berat badan secara drastis dan gangguan kesehatan lain begitu. Itu coba saya pikir-pikir, itu yang cukup penting menurut saya, mengusahakan sehat lahir batin di masa pandemi itu penting. Nah, di sisi lain, spiritualitas Ignatian itu juga sesuatu yang praktis, konkret. Jadi spiritualitas Ignatian itu bukan mencari kesucian yang muluk-muluk di gereja, di lingkungan, tetapi juga memecahkan persoalan real yang ada dalam diriku. Dalam hal ini mungkin kemalasan dan seterusnya. Maka dalam kelas spiritualitas Ignatian itu saya merancang sebuah program yang saya sebut Inigo Virtual Pilgrimage. Ini satu semester, di semester kedua. Kalau semester pertama tadi itu pertanyaan dasarnya adalah menjawab siapa aku? Siapa aku? Di dalam konteks anak sebagai di keluarga. Lalu di semester kedua ini sebenarnya sama pertanyaan. Anak itu saya ajak, di akhir pembelajaran itu saya hanya mengharapkan satu jawaban. Siswa bisa menjawab siapa dirinya dalam konteks sebagai siswa De Brito. Apa sih artinya menjadi siswa De Brito? Itu sebenarnya yang saya arah itu, program-program ini. Nah ini hanya sarana itu. Maka value seperti mungkin Bapak Ibu juga lebih terbiasa ya membuat RPP atau rancangan pembelajaran ini hanya sebuah template yang coba saya imajinasikan dan saya eksekusi di kelas itu. Yang mau ditawarkan value-nya dulu adalah sehat jiwa raga gitu. Lalu Ignatian leadership, kemampuan berefleksi, kemampuan berkontemplasi atau meditasi, cara berdoa gitu. Lalu skill kolaborasi, skill berkomunikasi. Kalau yang sehat, yang paling kiri, lajur paling kiri ini berkaitan dengan relasi sifat dengan dirinya sendiri. Bagian tengah ini terkait dengan siswa dengan Tuhan, refleksi juga tentang berdoa. Kalau ini kolaborasi dan komunikasi ini lebih terkait antar mereka sendiri, relasi antar siswa. Ini goal yang saya harapkan dari pembelajaran ini adalah siswa sehat lahir batin, siswa mampu berefleksi, dan siswa familiar dengan karisma. Nah, kalau tadi saya menyebutkan salah satu bidak yang utama dalam strategi ini adalah pedagogi praktis, yang saya maksud itu mencakup intellectual exercise, mental exercise, spiritual exercise, dan body exercise. Bagaimana program itu bisa menyentuh aspek kognitif, aspek mental siswa, aspek spiritual siswa, dan aspek maka di sana exercise-nya saya rumuskan gitu. Aktivitas intelektualnya ya mereka saya minta mengalihwahanakan teks autobiografi atau biografi Ignatius Loyola itu menjadi video. Ini adalah proses yang tidak mudah sebenarnya karena teks-teks aslinya itu ya bahasanya tidak anak muda. Tapi mereka saya paksa untuk mempelajarinya dan membuat video. Dan videonya itu bukan sekedar video informatif, tetapi video yang seperti seolah-olah mereka menjadi tour guide ziarah. Di sana mereka belajar keterampilan literatur digital, fact checking, bagaimana mencari sumber internet, tapi juga mengkonfrontasinya dengan sumber-sumber otoritatif yang saya tawarkan, dan eksplorasi tradisi dan peradaban Barat itu.
Lalu mental exercise-nya itu tampak di mana? Tampak ketika mereka tampil menjadi tour guide dalam video, jadi presentator. Lalu tampak dalam latihan kerjasama, karena ini dikerjakan dalam kelompok. Satu kelas itu 36 dibagi dalam 12 kelompok berdasarkan situs yang dikunjungi Ignatius. Lalu setelah itu ya, mereka tampil, mereka bekerja sama, tidak saling kenal, itu adalah mental exercise. Ditambah lagi, ketika program ini sungguh mengajak orang lain bergabung dalam kelas mereka diekstensi, tidak hanya gitu, tapi seluas-luasnya. Maka bagaimana mereka mempersuasi orang lain untuk terlibat ikut bersama dalam virtual meeting? Bagaimana mengajak orang lain menonton video yang mereka buat, memberi rate? Itu adalah suatu mental exercise, mengasah kemampuan persuasi, menggerakkan. Leadership-nya ada di sini. Lalu spiritual exercise tentu saja proses refleksi itu sendiri yang juga saya ajarkan itu. Dan body exercise-nya itu tentu saja mereka teman-teman ini saya tantang untuk melakukan challenge gitu ya. Selama kurang lebih 10 minggu itu berjalan kaki sejauh apa yang dulu dilakukan Ignatius Loyola. Waktu Ignatius Loyola itu berjalan dari Castel Loyola di Spanyol sampai Yerusalem itu kurang lebih 9.000 km. Kalau sampai Roma ya 13.000 km. Apakah mereka bisa menempuh jarak tempuh 13.000 km itu dalam 10 minggu? Tentu saja aktivitasnya akumulatif sebagai satu komunitas kelas ini. Jadi itu yang coba saya tantang. Ada unsur intelektual, ada unsur mental, spiritual, tapi juga aktivitas fisiknya. Pesertanya tentu saja ini ya, ada siswa kelas 10 dan siswa itu dan siapa saja sebenarnya mau mereka undang. Lalu kurang lebih mentornya ini model yang dalam hal ini mentornya saya dan beberapa Yesuit lain yang juga saya ajak secara langsung maupun tidak langsung, wali kelas dan orang tua. Modulnya ada, semua buku-buku, semua bahan itu semuanya sudah ada, tinggal saya coba kemas itu. Lalu media yang saya pakai Google Classroom, film, YouTube, Dosuit, dan aplikasi Strava di handphone yang mencatat gerak para siswa ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ini masih ada waktu sekitar 5 menit ya Pak Joyo? Oke, 3 menit. Boleh, 5 menit boleh. Ya, silakan. Coba tunjukkan itu ya, bagaimana sih kegiatan ini berlangsung, eksekusinya bagaimana? Kalau tadi kita bagaimana mendesain dan desainnya ini yang berjalan seperti apa? Ini adalah gambaran kelas mereka, kelas peziarahan mereka tadi. Ini salah satu kelas yang paling rajin ya, kelas IPA 2 dan IPA 4 ini yang paling rajin itu. Anggota kelas mereka saat ini sudah 57. Artinya kelas ini itu berproses, anggota kelas itu mencari anggota lain untuk bergabung. Member get member. Ada yang mengajak ibunya di sini, ada yang mengajak wali kelasnya, ada yang mengajak opanya. Lalu dalam minggu ini 10 orang berpartisipasi, ada yang bapaknya berjalan kaki, lalu ibunya juga berjalan kaki. Yang paling jauh itu bernama Catherine Sanjaya ini. Ini kurang lebih yang sudah berjalan. Lalu tentu saja ketika berjalan itu kan saya mengajak mereka melakukan walking meditation. Bersambil berjalan itu mengkontemplasikan atau membayangkan perjalanan Ignatius Loyola sendiri. Dan dari sana ada panduan pertanyaan-pertanyaan reflektif dari perjalanan satu kota ke kota yang lain. Nah, dari sanalah siswa berefleksi. Ini salah satu refleksi yang coba saya tunjukkan di sini ya. Bahwa ketika melakukan walking meditation itu, siswa ini membayangkan Inigo menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan kaki yang pincang, bahkan tanpa sepatu atau alas kaki yang layak. Tetapi ia berhasil melakukan semua itu dengan berusaha dan berjuang. Saat ini saya mencoba berjalan 6 kilo. Sebenarnya pernapasan saya sudah lelah, walaupun kaki dan tubuh saya masih kuat berjalan. Dengan terpaksa saya berhenti pada kilometer 6 agar tidak menimbulkan kelelahan. Pengalaman walking meditation ini kalau
Bagi saya sendiri sulit pada awal-awalnya, ratus-ratus kilo pertama itu sulit, tapi pada akhirnya siswa ini mensyukurinya dalam kisahnya itu ya. Kita bisa membacanya lebih lanjut. Tapi intinya bahwa dari pengalaman eksperimen ini saya mendapat kesan siswa itu lebih bisa membayangkan perjuangan seorang Ignatius Loyola, nilai-nilai kehidupan yang ada di sana. Dan karena ini extension gitu ya, maksudnya kelas ini terbuka, mereka itu mengajak orang tua. Ada juga satu keluarga itu yang saya lihat di Strava, di aplikasinya itu, bapaknya ini mengajak si anaknya berjalan pagi sebelum memulai pembelajaran. Mereka anak dan bapak ini berjalan kaki bersama, entah 5 kilo, entah 2 kilo, sambil bercakap-cakap. Dan menurut saya ini pengalaman yang sangat indah gitu ya. Ketika saya melihat akun bapaknya dan bapaknya bercerita, hari ini anak saya bangun agak susah, lalu kami berjalan dan kami bercerita sepanjang perjalanan tentang sekolah, tentang hal-hal yang kami sukai. Bagi saya, that's it. Mengasah karakter siswa itu mungkin di masa pandemi. Dengan melibatkan imajinasi kita untuk menggandeng orang tua dan juga memeluk erat sarana-sarana digital yang sudah tersedia ini. Begitu Pak Joyo, mungkin sharing ini saya akhiri dulu. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita bisa lanjutkan pembicaraan ke depan. Oke, terima kasih Prater Bangkit, Bapak Ibu Suster, tepuk tangan untuk Prater Bangkit. Luar biasa ya. Ini sangat inspiratif sekali gitu ya. Bagaimana kemudian imajinasi, jadi Prater itu punya imajinasi, tetapi lebih penting dari itu adalah kemudian bagaimana imajinasi itu dieksekusi gitu ya, sehingga nanti ini memang menjadi sesuatu yang memang bisa dilakukan dan sungguh ada manfaatnya, sungguh bisa mengasah karakter anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak saja, tapi juga bagaimana bisa melibatkan orang tua. Keren sekali Prater. Terima kasih sharingnya Prater ya. Mungkin karena waktunya terbatas, jadi ada beberapa yang belum disaringkan. Next, kita bisa lanjut untuk sesi berikutnya ya Prater ya. Nanti bersama dengan Pak Kartono, berarti Prater, Pak Kartono, terus siapa lagi gitu. Prater. Oke, terima kasih Prater. Baik, pada bagian sesi yang ketiga, saya memberi kesempatan pada Bapak ST Kartono untuk menyampaikan berkat bagaimana mengasah karakter siswa ini di masa pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh ini. Seperti apa dari pengalaman Pak Kartono, juga nanti beberapa bisa menekankan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi maupun Prater. Pak Kartono, waktu saya berikan sepenuhnya. Monggo Pak Kartono. Pak Joyo, terima kasih. Baik, izinkan saya berbagi tayangan Pak Joyo. Apakah suara saya jernih didengar? Siap, suara terdengar. Mantap. Ya, iya, baik. Terima sudah kasih. Tampak juga? Iya, ya, saya monggo. buka penuh. Rekan-rekan, dimanapun Anda berada, Pater, Suster, Bapak, Ibu, dan pada siang hari ini saya selalu kebagian sesi 3 ya, dan pesertanya pasti akan sudah penuh dan menjadi lebih banyak. Nah, saya membuka ini apakah sudah sekarang. Saya suka dengan pilihan judul siang hari ini, mengasah karakter siswa dalam PJJ. Kata mengasah memuat makna proses terus-menerus. Pelan-pelan, mengasah, tidak pernah berhenti namanya mengasah. Maka berkait dengan karakter, ada unsur pembiasaan. Maka lebih tepat pembiasaan menjadi habits, itulah karakter akan terbentuk. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana kita menguji bahwa yang kita sampaikan itu berterima pada anak. Tadi Bu Dewi Prater menyebut kata refleksi, menjadi umpan balik. Apa kesan mereka, apa tanggapan mereka, itulah alat uji pertama seberapa yang kita sampaikan mereka jalani, mereka pahami. Saya hanya memetik 3 hal ini saja, bahwa karakter yang mau kita sampaikan tentu karakter yang baik ya. Apakah ada karakter buruk?
tentu itu sebenarnya tidak masuk dalam cakupan karakter. Mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, melakukan kebaikan. Mengetahui, menginginkan, melakukan. Artinya, sampai terjadi perubahan. Indikator bahwa pengasahan atau proses mengasah yang kita lakukan itu sampai berhasil adalah terjadi perubahan. Dan perubahan hanya bisa terjadi kalau dilakukan, melakukan. Ini tolakan berpikir awal dari sharing saya siang hari ini. Menjadi sangat konkret kerjasama orang tua dan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Orang tua itu berkait dengan sosialisasi nilai-nilai, pembiasaan, teladan itu jelas. Kalau menyaksikan dari depan layar, lalu di belakang layar anak-anak itu mereka sedang pembelajaran daring itu tempat tidurnya masing-masing, tempat tidurnya awut-awutan, lalu barangkali tidak ditata, bantalnya, handuknya ada di sana-sini. Bisa jadi itu juga pembiasaan dari keluarganya, dari orang tua. Menjadi tertib, menjadi rapi, bisa juga berasal dari orang tua. Teladan ini sangat-sangat kentara. Hal-hal yang kecil tapi diabaikan akan menurun juga pada anak-anak. Maka proses 3 ini kita tidak berdiri sendiri, karena para guru di sekolah tentu akan menyampaikan secara kritis dengan penalaran, lalu ada sistem program sekolah, teladan juga, tadi Bu Dewi menyebutkan, sistem program sekolah, Frater tadi menyebut, inilah 2 hal ini akan konkret, orang tua dan guru bermitra. Maka berkait dengan mengasah karakter, saya tidak menempatkan siswa ini hanya berdiri di hadapan saya, tercerabut dari keluarganya, atau setelah saya menyampaikan, itu lepas dari keluarganya. Maka 2 hal ini mesti harus menjadi modal kita berpikir, tolakan kita berpikir ketika mengasah karakter siswa. Saya akan memulai dengan ini. Orang tua ingin anaknya menjadi orang seperti apa? Saya sarikan dari berbagai pertemuan dengan para orang tua, entah forum pertemuan, atau juga perjumpaan-perjumpaan, atau ungkapan-ungkapan di media sosial, perubahan-perubahan anaknya, apa yang terjadi pada anaknya dulu sebelum masuk SMA menjadi seperti ini, dulu sebelum masuk The Brito seperti ini, atau sebelum sekolah seperti ini, di rumah seperti ini, di sekolah seperti ini. Itu muncul, harapannya adalah anak-anaknya menjadi anak yang percaya diri, menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dapat diandalkan. Lalu rasa ingin tahunya besar, haus belajar. Apalagi ini? Mampu bekerja sama, peka terhadap orang lain, baik budi dan penuh perhatian, pekerja keras. Mendapat nilai baik itu justru hanya sebagian kecil dari harapan orang tua. Tapi bukan berarti lalu kita semau mau memberikan nilai loh ya, memberikan angka. Ternyata para orang tua lebih melihat seberapa anak-anaknya berubah ketika bersekolah. Seberapa mereka menjadi percaya diri, seberapa mereka menjadi bertanggung jawab, seberapa mereka menjadi ingin tahunya besar. Apakah mereka yang anak tunggal di sekolah bisa bekerja sama atau tidak? Apakah setelah pulang live-in lalu mampu memahami persoalan orang tuanya, lalu berubah menjadi peduli pada keluarga? Itu semua terlihat. Maka sejauh saya bertemu dengan para orang tua, baik secara pribadi maupun forum-forum pertemuan orang tua, yang terungkap hal-hal seperti ini. Bapak, Ibu, teman-teman masih bisa melanjutkan, menambahkan harapan-harapan orang tua kita, mendapat nilai yang baik, dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi, tentu itu harapan-harapan tambah yang lain. Tapi berkait dengan karakter, kebiasaan baik, hal-hal inilah yang mereka munculkan. Nah, sebagai guru bahasa, sekali lagi, mengulang-ulang itu harus dilakukan, pembiasaan harus terus berulang. Tadi Bu Dewi menyebut sapaan tiap pagi, sudah makan belum? Gambar ini, rapikan kasurmu kalau kamu mau ubah dunia. Ini selalu saya bawa.
Kalau kamu tidak bisa lakukan hal kecil dengan benar, maka kamu tidak akan bisa melakukan hal besar dengan benar. Saya mendapatkan inbox, karena saya pertemanan di Facebook begitu banyak, dari orang tua siswa. Pak Kartono, terima kasih. Sekarang anak saya setiap pagi pasti membersihkan tempat tidurnya, kasurnya dirapikan. Lalu apa yang disebut? Ya, ini jam pertama Pak Kartono, nanti tidak kelihatan. Sekurang-kurangnya jam pertama itu dulu kelihatan, dulu bersih. Bahwa nanti jam lain, moga-moga kebersihan dan kerapian itu selalu muncul. Nah, saya membagi dua hal ini, teman-teman. Pembiasaan yang berkaitan dengan soft skill dan hard skill. Sekali lagi, konteks kita adalah pembelajaran jarak jauh. Refleksi anak-anak selalu saya kaitkan juga dengan respon orang tua. Kalau berkait dengan hard skill, apakah di sana juga ada hal-hal yang bisa kita masukkan berkait dengan karakter? Saya mengampu di kelas 11 IPS, materi sesudah tengah semester ini adalah drama. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana mementaskan drama dalam situasi seperti sekarang ini. Kalau menampilkan film, itu paling gampang. Mereka membuat film. Tetapi mereka berjauhan bagaimana akan menggabungkan. Maka usai dalam minggu yang lalu, begitu usai mereka penilaian tengah semester, saya membagikan teks Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Karya Seno Gumira Aji Dharma. Apresiasi sebentar dan apresiasi tentang teks cerpen itu sudah ada di semester yang lalu. Maka dengan cepat apresiasinya, lalu menemukan berapa tokohnya, lalu mereka membagi diri sesuai dengan jumlah tokoh. 24 siswa tiap kelas, berarti kalau satu kelompok 6 orang, akan menjadi 4 kelompok. Apa yang mereka lakukan? Menyusun naskah drama. Lalu pementasannya apa? Drama audio atau drama radio. Anda yang dulu lahir tahun 80-an mengenal butir-butir pasir di laut, lalu Nogo Sosro Sabu Inten, itu sangat beragam. Artinya apa? Kekuatannya pada audio, bukan pada video, bukan pada tampilan, tapi sama. Nah, mereka berkelompok menyusun itu, dan setiap kelas beda-beda. Ketika kelas ada yang menanyakan, Pak, apakah boleh kami merekam? Oh, silakan. Yang tidak bertanya ya tidak akan saya jawab. Tetapi mereka punya cara sendiri. Langsung, begitu tatap layar, masing-masing lalu bersautan, ada yang memainkan musiknya, ada yang memainkan. Beragam cara mereka. Begitu selesai, saya akan bertanya, 6 orang anggota ini posisi ada di kota mana? Saya di Tangerang, Pak. Saya di Bantul, saya di Bawen, saya di Muntilan. Nah, ternyata dari berbagai tempat bagaimana membangun sebuah sajian drama, radio, drama audio. Kerjasama ada. Audio yang bisa didengarkan suaranya, maka tidak perlu dideskripsikan. Misalnya, terdengar suara jebar-jebur dari kamar mandi itu. Lalu saya mengatakan, itu jangan dinarasikan. Ya langsung suara jebar-jeburnya itulah yang terdengar di telinga saya. Terdengar berbisik-bisik, ya berbisik. Terdengar senandung dari ses di dalam kamar mandi. Langsung saja putar lagu apa, mandi madu, apa-apa, silakanlah diputar itu. Menghidupkan imajinasi telinga, ternyata membuat mereka mampu bekerja sama dari berbagai kota. Tidak kehilangan akal untuk mementaskan ini. Drama tidak harus live di panggung, tetapi mereka mampu memanfaatkan dari tempat masing-masing. Justru saya menemukan anak-anak melebihi dari perkiraan saya yang dia tampilkan. Suara jengkrik, suara burung, gitu. Nah, kadang anak-anak agak lucu. Ini suara jengkrik, sebentar mandinya itu jam berapa? Sore belum ada jengkrik, Mas. Jengkrik biasanya udah agak malam. Masih terdengar suara burung. Ini jam berapa? Sore burung. Lah, inilah yang membuat mereka bisa bekerja sama, tapi sekaligus juga teliti untuk hal-hal seperti ini. Ini soal hard skill, soal pelajaran, tetapi termuat di sana tadi mampu bekerja sama, mampu
berkolaborasi dengan mereka. Selalu saya katakan, hasil tampilan adalah nilai bersama. Maka tidak ada satupun yang berkeinginan nilainya jelek dan itu akan membawa penilaian satu kelompok. Mereka akan terpacu. Apakah Anda akan mengulangi? Ya. Kalau sekarang baru batas tuntas, Anda bisa 90, bisa 100, beberapa evaluasi, otokritik. Nah, mereka melakukan otokritik. Apa yang Anda kritikan? Pak, saya kurang begini, kurang begini, kurang begini. Itulah kemampuan untuk menyadari bahwa ini kurang sempurna, ini belum, ini belum, ini belum. Jadi kritik saya kepada mereka lebih memberi porsi sebanyak-banyaknya, silahkan melakukan autokritik. Maka kelompok itu sendiri menunjuk kekurangannya, kesalahannya, ketidaksempurnaannya, dan mereka akan membangun itu. Ini berkait dengan materi yang hard skill. Tetapi di sisi lain, ada yang antara soft skill dan ini hard skill, kebiasaan. Dalam banyak materi yang berkaitan dengan teks, selalu saya memaksa mereka, temukan koran, temukan kompas, temukan kompas. Mengapa kompas? Belajar yang baik, belajar yang benar dari sumber yang andal. Lalu mereka akan berusaha dan membiasakan. Seorang ibu memberi kabar juga, Pak, terima kasih anak saya tiap pagi sekarang baca koran. Padahal bertahun-tahun kami melanggan koran, tidak pernah dibaca, sekarang dibaca. Ini sebuah pembiasaan, membaca koran. Tetapi sisi lain juga menemukan bagaimana menghargai pihak lain. Contoh, Pak, apakah saya boleh minta PDF, Pak? PDF koran itu. Lalu saya bisa mengatakan, Mas, kalau Anda tidak melanggan koran itu, sebenarnya tidak fair kita mengambil PDF-nya. Karena dengan mengambil PDF, lalu atas nama ya share, saudara-saudara, share ya lur, berbagi ya lur, kita membunuh media itu dengan seluruh pekerjanya. Dalam situasi pandemi seperti ini, mestinya membagikan PDF sebuah media ketika kita tidak melanggan, kita mestinya menahan diri untuk tidak melakukan. Karena dari pihak media tidak mendapatkan pemasukan apapun. Tetapi orang yang melanggan lalu membagikan begitu saja, tentu kita berteriak-teriak tentang sebuah media yang ideal, tetapi kita tidak mau mendanai dan membunuhnya. Maka stop bagi Bapak Ibu guru yang suka membagi-bagi PDF media, itu sebenarnya tidak etis. Ini bagian dari etika kita menghargai profesi orang lain. Para pekerja pers juga butuh hidup untuk itu. Dan soft skill ini tentu lebih banyak. Ketertiban, keteladanan, kecermatan, berbicara tertib, menyapa ketika membuka. Ini konkret dalam pidato, dalam presentasi untuk materi-materi resensi saya. Dan kata kuncinya adalah dari soft skill maupun hard skill adalah perubahan. Kita tidak kehilangan kesempatan dengan situasi PJJ ini. Karena toh ada berbagai sisi yang mau kita ambil, berbagai karakter yang mau kita asah. Tidak semuanya, tetapi ketika korps guru bekerja sama, misalnya kami bertiga Frater Bangkit yang di bagian mana, Bu Dewi yang mana, saya di bagian mana, akan ketemu. Ketelitian tadi biologi, Frater Bangkit tadi juga bekerja sama, ini juga tentang ketelitian dan sebagainya, selalu akan bersama-sama membantu siswa kita mengembangkan dirinya. Maka sekali lagi, yang namanya karakter adalah pembiasaan. Dan pembiasaan itu akan menghadirkan perubahan. Maka kita tidak boleh berhenti untuk mengingatkan siswa. Terima kasih Pak Joyo. Pak Joyo, Ya, terima kasih. Pak Kartono. Pak Kartono, terima kasih banyak. Bapak Ibu Suster, tepuk tangan dulu untuk Pak Kartono, luar biasa. Oh, selalu mantap gitu ya. Oke, ya, Suster, Bapak Ibu sekalian, 3 pemantik diskusi kita sudah menyampaikan hasil refleksi dari pengalaman, juga pergulatan, dan juga mungkin praktek baik yang dilakukan oleh baik Bu Dewi, Frater Bangkit, maupun Pak Kartono dalam mendampingi siswa, khususnya dalam mengasah karakter siswa selama pembelajaran jarak jauh ini. Maka kesempatan berikutnya kita akan berdiskusi. Mungkin kalau ada dari Suster, Frater, Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan, monggo. Tetapi setidaknya dari
chatroom saya sudah mendapatkan ada beberapa yang bertanya gitu ya, yang menyampaikan. Mungkin saya bacakan terlebih dulu. Nanti setelah itu monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan sebentar. Oke. Ini pertama dari Suster Hedwigis. Terima kasih Suster. Prater, mantap, terima kasih. Apakah bisa berbagi untuk anak-anak SD sekolah kami berkait dengan gagasan itu? Apakah kira-kira bisa ya dilakukan di SD ya, gitu ya? Oke, dari Suster Priska, luar biasa Prater, terima kasih untuk sharingnya. Menarik sekali. Tampaknya ini dapat juga dilakukan mulai dari SD. Ya, pasti akan makin seru. Nah, Prater, ini bagaimana prosesnya pra-pelaksanaan dilakukan bagi anak-anak di Debrito gitu ya. Jadi sebelum proyek ini dilakukan, persiapan apa saja yang mungkin perlu dilakukan gitu ya. Ini dari Suster Priska. Kemudian karena menurut saya perlu dilakukan adanya anak menyadari kegiatan tersebut, maka bagaimana Prater melakukannya berkait dengan mengondisikan anak gitu ya. Oke, kemudian untuk Bu Dewi dari Bu Novi, terima kasih Bu Novi, ini dari Salatiga, beberapa anak muridnya ini di Debrito juga, Bu Novi, selamat siang, terima kasih. Ibu Dewi, apakah bisa dimungkinkan untuk belajar dalam bentuk kelompok, misalnya dalam membuat suatu tugas bersama, seberapa efektifnya dan apakah tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal? Ini Bu Dewi sudah menanggapi, ya. Oke, mungkin beberapa itu dulu boleh ditanggapi sambil nanti Prater, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan boleh raise hand atau menuliskan di chat room. Baik, monggo Prater, Bu Dewi ditanggapi dulu dua hal tadi. Cukup jelas ya Prater ya, bagaimana menyiapkan anaknya agar desain yang Prater buat itu bisa sungguh dieksekusi gitu ya. Monggo Prater, silakan. Baik, Suster. Memang kalau ketika yang saya ceritakan ini kan kurang lebih yang ketika sudah berjalan, tapi sebenarnya prosesnya itu memang seperti tadi saya sampaikan ya, proyek ini itu sebenarnya pembelajaran 1 semester gitu. Saya akan tunjukkan proses pengkondisiannya itu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung anak suruh jalan itu, saya yakin mereka akan memberontak, tidak mau gitu. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi semester kedua itu kan tadi saya mengarahkan siswa itu tujuannya mereka semakin mengenal spiritualitas Ignatian, mengenal nilai-nilai yang ada di Skolese ini. Kalau semester 1 itu arahnya itu mereka bisa menjawab pertanyaan siapa aku di keluarga, dalam konteks di keluarga, artinya dia bisa menunjukkan sisi-sisi kuat, nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga gitu. Maka ketika di semester kedua ini, fokus saya adalah saya memperkenalkan satu figur yang bernama Ignatius Loyola. Nah, itu saja yang dipegang. 1 semester itu saya hanya mau mengatakan hal itu. Maka prosesnya 3 bulan pertama itu adalah saya mengenalkan siapa itu Ignatius Loyola. Caranya macam-macam ya. Kadang-kadang saya berceramah di kelas, menonton film. Jadi saya kasih waktu 3 minggu waktu itu untuk nonton film dan bercakap-cakap gitu. Nonton film Ignatius Loyola. Lalu ada teks-teks yang saya siapkan, pendek-pendek maupun buku yang secara utuh. Lalu saya kasih panduan pertanyaan setiap kali pertemuan gitu. Jadi ada progresnya seperti ini nih. Sampai ke level tadi itu, sederhananya 3 bulan pertama itu mereka membuat video. Lalu bulan pertama saya kasih pengantar, bulan kedua mereka nonton film, bulan ketiga mereka mengerjakan dalam kelompok. Dari teks itu dialihwahanakan menjadi video selama 10 menit tentang perjalanan Ignatius di kota tertentu. Karena Ignatius itu kan seorang peziarah berjalan dari kota ke kota. Ada kelompok membuat video tentang Ignatius di kota Manresa misalnya. Nah itu lalu mereka memotong-motong video dari film yang ditonton, mencari sumber dan di internet, lalu mengkonsultasikan kepada saya, lalu saya suruh mereka konfrontasi dengan teks otoritatif yang saya tawarkan. Bahan terpilih. 3 bulan pertama produknya adalah video.
Lalu kan setelah semua video itu terkumpul kan banyak sekali. Satu kelas itu ada 12 video. Kalau saya mengajar 9 kelas itu total ada 108 video. Saya nggak mungkin menonton itu sendiri. Gitu. Ya saya juga menontonnya satu demi satu, tapi saya kemas itu semua dalam satu link ya. Tadi saya sudah kirim juga ke suster secara pribadi gitu ya. Link itu membuat masing-masing siswa bisa menonton video kelompok lain. Dan demikianlah orang bisa memberi review dan memberi penilaian baik buruknya. Kebetulan saya mengajar kelas 12 juga, maka video itu saya wajibkan juga di kelas 12 untuk ditonton. Jadi silang itu ya. Produk dari kelas 10 saya pakai mengajar untuk kelas 12, tapi di sisi lain kelas 12 memberi review atas video-video itu. Itu kurang lebih 3 bulan pertama seperti itu. Intinya ya memahami perjalanan Ignatius. Lalu setelah 3 bulan berikutnya, setelah mid semester, barulah saya mengajak mereka menggunakan aplikasi Strava itu untuk bergabung di satu klub kelas. Lalu saya membuat kurang lebih peta perjalanannya, target-target harian mingguannya. Lalu ada setiap hari Senin itu saya memberi pungta, suster. Saya memberi pungta kepada para siswa De Brito ini untuk direnungkan begitu sambil berjalan kaki. Lalu ada tagihannya adalah refleksi gitu. Nah, misalkan seperti ini ya, refleksi walking meditation pungta 1 dan 2. Nah, ini mereka bercerita. Ada yang ceritanya pendek, ada yang ceritanya panjang gitu. Dan dari inilah refleksi-refleksi yang menarik ini saya posting di tempat tadi yang saya tunjukkan, saya bacakan di awal tadi. Jadi pengkondisiannya sebenarnya tidak sekali jadi, tidak dalam proses seminggu, bahkan 3 bulan. 3 bulan, lalu 3 bulan berikutnya berjalan. Katakanlah 3 bulan pertama itu kognitif dan mental tentu saja. Bagian periode kedua adalah menggodok aspek mental exercise dan body exercise-nya. Sekaligus saya mengajari mereka cara berefleksi. Kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya persiapannya ya memang harus dirancang ya, tidak seperti saya dapat wangsit dalam satu momen lalu besok melaksanakan. Tidak seperti itu, tapi memang di kepala saya itu langsung desainnya blok 3 bulan, blok 3 bulan. Dari 3 bulan di apa istilahnya? Di preaching lagi 1 bulan ini apa, 1 bulan kedua apa, bulan ketiga apa gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan ya. Oke, terima kasih Prater Bangkit. Bu Dewi mau menanggapi dari Bu Novi, kaitannya juga dengan bagaimana hasil yang individu dengan kelompok, apakah ada perbedaannya dan sejauh mana yang lebih menguntungkan yang mana gitu ya. Monggo Bu Dewi berkait dengan kerja kelompok ini. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Novi. Untuk kegiatan biologi, untuk pengambilan nilai ya dalam hal ini, tugas-tugas itu memang saya seling-seling. Jadi ada tugas individu, kemudian berikutnya tugas secara kelompok. Sejauh ini dari hasil refleksi, saya setiap kali memberikan tugas selalu memberikan refleksi juga dari hasil refleksi anak-anak dengan bekerja dalam kelompok itu juga cukup efektif karena mereka menjadi bisa saling bekerja sama. Saya pernah dalam suatu ini sebelum kegiatan ekosistem ini presentasi itu anak-anak membuat presentasinya itu secara kelompok. Nah di 1 jam itu ada jadi saya membagi anak-anak itu dalam kelompok, ada kelompok pakar, ada kelompok asal dengan metode jigsaw. Dan setiap kali anak-anak berdiskusi dalam kelompok itu saya juga ikut bergabung dalam kelompok itu secara bergantian. Ya, dengan anak-anak men-sharekan link Google Meet-nya di grup kelas, kemudian saya secara bergantian masuk dalam kelompok-kelompok itu dan diskusinya juga cukup hidup menurut saya. Nah, ini menurut saya ini cukup efektif juga, Bu Novi. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Y. Widianto gitu ya. Terima kasih Prater, Bapak Ibu narasumber. Apakah selama PJJ di De Brito berjalan mulus tanpa masalah gitu ya? Pasti sesuai beragam sosial budaya, kebiasaan dan lain-lain.
bagaimana pendampingan jika posisi siswa tersebut tidak didampingi orang tua? Misalnya orang tuanya bekerja, apakah mereka langsung karakternya sesuai harapan? Terima kasih. Ini Pak Kartono ini yang harus menjawab gitu ya. Monggo Pak Kartono berkait dengan ini. Iya, Suster Bapak Ibu, tadi 1 jam sebelum mulai acara ini, kami bersama dengan Romo Provinsial Serikat Yesus, kami diingatkan betul bahwa ketika mulai PJJ itu yang menjadi tantangan pertama adalah kelenturan para guru, para pendidik, dan tingkat kekakuan itu berbanding lurus dengan meningkatnya umur. Jadi semakin bertambah umur itu pasti sudah tidak lentur lagi, tapi toh akhirnya bisa. Saya lebih suka tidak menyebut sebagai masalah, tapi sebagai tantangan, Pak Widianto. Jadi apakah ada tantangan? Ya, tantangannya beragam tentu tadi dari para guru yang mesti harus memulai, harus belajar betul. Saya pun juga begitu, dan tantangan pertama bagi saya adalah merendahkan hati saya untuk bertanya kepada teman saya yang lebih tahu. Itulah ketika sudah berjalan tergagap-gagap, ya itulah merendahkan hati saya, merendah hatikan untuk bertanya pada teman saya bagaimana mengatasi itu. Karena begitu bertemu dengan yang kita layani, para siswa, kita mesti satu. Tidak perlu membawa ego, wah saya bisa, tidak bisa. Saya akan bertanya demi pelayanan yang baik. Itu yang pertama. Lalu tantangan-tantangan yang lain berkait dengan keberadaan siswa, tentu mereka tersebar dari Pulau Nias sampai dengan Pulau Papua, itu kami punya siswa seperti itu. Lalu kelihatan ketika kami tidak bisa buka kamera, tidak bisa. Ya, memahami konteks siswa itu sebenarnya tantangan yang kedua. Kita tidak bisa melakukan penyeragaman. Tetapi tujuannya jelas, yaitu informasi sampai, materi pelajaran sampai, dan aktivitas bisa dilakukan bersama-sama. Itu tantangan yang berikutnya. Tantangan yang ketiga, ya parsial ketika di kelas, supaya tantangan itu bisa diminimalisasi, kita memanfaatkan atau sebagian besar guru bekerja sama dengan orang tua. Acap kali ketika ini sudah 10 menit berjalan, anak ini belum hadir, saya harus segera memberitahu WA orang tua, Ibu, Rizky kemana? Belum masuk. Lalu, oh ya Pak, saya sedang di kantor, saya beritahu rumah, neneknya yang ada di rumah, oh neneknya yang membangunkan. Ya, itu menjadi kerja bersama. Ketika di rumah, satu WiFi dipakai untuk 4 orang, kakak-kakaknya juga memakai, bagaimana mengatasinya? Saya pernah menjumpai loh, ini ada namanya, tetapi kok orangnya tidak ada, sampai saya tutup akhir pelajaran itu kok masih saja, saya halo, tidak ada. Lalu saya pesan pribadi, beritahu saya apa yang terjadi padamu, Pak, saya harus mengatasi WiFi seperti ini, saya nebeng tetangga, ya itulah. Itu hal-hal teknis yang menjadi tantangan kita. Tantangan lain adalah menjadikan pembelajaran ini tetap antusias. Maka ketika ada dalam 1 hari 5 guru, dalam 1 minggu ada 11 guru, mesti menghadirkan variasi-variasi pembelajaran. Maka saya bersyukur saya punya gaya ini, teman saya punya gaya ini, supaya siswa memahami dan menemukan variasi yang berbeda. Sekali lagi, kalau ada di luar, di forum-forum, bahkan di media-media sampai muncul, sekarang pembelajaran seperti ini menimbulkan murid bosan. Kalau itu yang berteriak guru, saya mengatakan itu bukan guru, itu pengamat. Kalau guru pasti akan mengatasi, lalu membuat perubahan. Termasuk juga kekhawatiran, wah akan terjadi generasi yang hilang. Kita yang berusaha untuk mengatasi itu, bukan berteriak lagi, berwacana lagi. Karena lalu dalam proses seperti ini, kita juga rame-rame tatap muka. Begitu baru 1 hari tatap muka, besok paginya sudah muncul, ada klaster baru di kelas ini, ada klaster baru di, wah. Lalu bagaimana yang terjadi? Ya sudah, kalau memang itu menjadi situasi kita bersama, tantangan bersama, ya ayo kita terima. Orang tua mesti juga membesarkan hati anak-anak, kami di sekolah juga menyajikan pelayanan sebaik-baiknya. Jadi tantangannya sebenarnya adalah kemauan melihat setiap hal itu sebagai tantangan. Begitu Pak Widianto. Terima kasih Pak Joyo. Oke, terima kasih Pak Kartono. Luar biasa, moga-moga menjawab dari pertanyaan Pak Widianto tadi. Jadi memang
kita sebagai guru itu memang dalam tanda petik cerewet sekali gitu ya Pak. Kalau siswanya tidak ada gitu di kelas itu ya langsung dicari kemana dia gitu ya, entah lewat temennya, entah nanti lewat guru BK, entah cari orang tuanya gitu ya. Jadi itu memastikan bahwa siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, Suster, di antara kita ini sebenarnya ada dalam tanda petik menyelundup. Ada orang tua siswa di Debrito yang hadir bersama kita. Ibu Yosiarti Pugo, Mbak Yosi, tolong sharing bagaimana pendidikan karakter si kembar selama masa pandemi ini gitu ya. Bu Yosiarti ini tinggal di Surabaya ya. Dua putranya itu di Debrito gitu. Selama pandemi berarti dua putranya tinggal di Surabaya. Bu Yosi mungkin bisa bercerita bagaimana para putra ini selama pembelajaran daring gitu ya, berkait dengan karakter putra-putra Bu Yosi. Monggo Bu Yosi. Oke, terima kasih Mas Guru. Ini saya ditodong ini. Selamat siang, Frater, Ibu, Bapak, Suster. Kebetulan saya orang tua siswa, dua anak saya kebetulan juga kembar berada di JB yang menjadi murid dari Pak Catur. Pak Joyo belum ngajar mereka. Itu awal-awal sih mereka juga sempat bingung ya, mah ini gimana, harus daring gitu, seperti itu. Nah kebetulan kami itu di rumah berenam dan keenam-enamnya daring, karena 4 anaknya daring, kedua orang tuanya guru, maka rumah kami itu serasa sekolah. Nah kalau kebetulan kami berdua WFH, maka yang harus daring di rumah itu ada 6 orang. Nah, menurut saya JB sama sekali tidak mengurangi tidak mengurangi kualitas ya. Karena dalam situasi online pun tugas yang mereka lakukan juga banyak. Awalnya memang mereka mengeluh, "Ma, ini gimana? Aku nggak ngerti." Awalnya seperti itu. Kemudian ada kegalauannya yang mereka rasakan seperti ini. Ini dengan PJJ, maka secara akademis itu tidak bisa mengukur. Secara akademis tidak bisa mengukur. Bisa jadi bahwa teman-temannya atau mereka sendiri bisa jadi ketika harus mengerjakan ulangan mereka buka buku atau apa. Tetapi puji Tuhan itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi dengan mereka. Dan itu sempat mereka khawatirkan, kalau teman-temanku dapat nilainya lebih bagus dari aku gimana? Saya mengatakan pada mereka, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting ada karakter yang tetap kamu perjuangkan. Ada karakter yang tetap kalian perjuangkan, yaitu kejujuran. Nah, itu yang selalu kami tekankan pada mereka. Sehingga sampai saat ini, meskipun PJJ, mereka tetap enjoy. Meskipun kami sebagai orang tua merasa kehilangan ya, momen-momen anak di sekolah itu kehilangan banyak banget. Tapi kami akhirnya tetap, enggak apa-apa lah, kamu tetap dapat yang Debrito janjikan pada kami orang tua, untuk tetap menjadikan mereka tetap menjadi orang yang punya karakter, harus konsisten. Nah, itu yang susah. Tetapi saya melihat bahwa proses yang mereka lakukan selama PJJ hampir 1 tahun ini tetap berjalan dengan baik, dan mereka bisa menjalaninya dengan baik, dan karakternya tetap terbentuk. Apalagi setiap Senin itu mereka mengatakan bahwa ada Selamat Pagi Debrito, dan refleksinya juga kami melihat tetap berjalan, dan itu tetap bisa mereka lakukan dengan baik. Maka menurut saya JB tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, di satu sisi saya juga merasakan sebagai seorang guru ya, betapa ribetnya PJJ ini. Di satu sisi kami harus berusaha memaksimalkan apa yang harus kami berikan kepada anak-anak. Di satu sisi banyak
kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Maka PJJ ini tidak hanya anak-anak yang belajar, tetapi kami para guru juga harus belajar banyak. Yang dulu mungkin tidak pernah mengenal IT gitu, tapi sekarang kami juga udah harus belajar IT banyak sekali. Harus membuat video supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar itu. Jadi terima kasih Mas Guru atas kesempatannya, terima kasih JB, meskipun dalam PJJ kami tetap merasa bahwa JB tetap bisa melayani para siswanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Makasih Mas Guru. Terima kasih Bu Yosi, tepuk tangan untuk Bu Yosi. Terima kasih sudah berkenan sharing. Ya, putra Bu Yosi salah satunya juga di presidium kelihatannya ya. Ini juga meyakinkan bahwa kita meskipun dalam situasi seperti ini, kami di Debrito tetap mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Bagaimanapun caranya gitu ya, usaha-usaha yang dilakukan Prater, Bu Dewi, Pak Kartono, dan juga banyak guru lain, saya pikir itu dalam rangka agar apa yang kita dalam tanda petik janjikan pada orang tua itu tetap bisa kita genapi dengan sebaik-baiknya. Baik, apakah ada pertanyaan atau sharing atau yang ingin diungkapkan dari Bapak Ibu, suster sekalian? Monggo, boleh, silakan. Masih ada sekitar 9 menit untuk kita berdiskusi. Monggo, silakan. Yang ingin menyampaikan, apakah situasi pendidikan karakter di sekolah suster Bapak Ibu juga seperti apa? Monggo, boleh sharing juga gitu kan. Apakah berbeda, apakah juga pembelajaran seketat di kami gitu ya, setiap hari 5 jam pelajaran, mulai dari setengah 8 sampai jam 2, setelah itu masih akan ada eksamen selama 10 menit, 15 menit gitu ya. Nah, apakah juga terjadi semacam itu di sekolah Bapak Ibu? Suster, monggo kalau ada yang mau sharing. Silakan. Saya Mas Joyo. Guru. Oke. Mbak Yosi sebentar atau Sebentar. Oke, monggo. Kalau ini mohon maaf pembawa nama lembaga, kok tadi kan sharing sebagai orang tua ya. Ini sharing sebagai guru. Kebetulan kami juga saya ngajar di Tarakanita. Kami tetap mengedepankan karakter. Artinya di sela-sela pembelajaran kami tetap menyisipkan karakter-karakter yang memang tetap kami perjuangkan, dan itu sampai hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, meskipun mungkin harus terseok-seok dalam situasi seperti ini, tetapi kami tetap mengusahakan supaya anak-anak tetap mendapatkan karakter yang kami janjikan. Begitu Mas Guru, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yosi atas tambahnya. Suster Floriani, monggo Suster. Ya, saya hanya Pak Joyo, mungkin kami ingin mendengar ya, ada satu sharing yang seringkali tadi kan Bapak mengawali dengan Pak Kartono mengatakan guru saklek. Jadi ini kaitannya dengan ya guru matematika, fisika, biasanya demikian, saklek. Mungkin dari pengalaman Bapak Ibu guru Debrito yang proses KBM juga memahami dengan situasi pandemi ini. Terima kasih Pak Joyo. Oke, terima kasih Suster. Apakah ada dari guru matematika? Ayo, guru matematika. Siapa ini guru matematika di sini? Oh, Mbak Yosi. Pak Joyo itu. Pak Joyo guru matematika. Oh, Pak Catur. Pak Catur. Oh, Pak Catur rapat. Oh, Pak Catur rapat. Oke. Dari guru eksakti yang lain, Pak Suradi, boleh? Bagaimana kemudian pembelajaran ini, apakah saklek atau tidak? Mungkin saya sedikit sharing, Suster ya. Nanti kita bahas teman-teman. Oh, iya, ada Bu Endah juga. Ada Bu Endah juga, ada Pak Suradi, Bu Endah fisika, Pak Suradi kimia gitu ya. Saya matematika. Bagaimana, apakah kemudian dalam pembelajaran ini saklek gitu ya? Tidak, Suster. Dalam banyak hal, kami itu di tim teaching matematika itu sejak awal begitu sudah mencoba untuk kira-kira materi yang akan kita sampaikan apa gitu ya. Jadi kita pilih
kita pilih, kita pilah, dan kemudian kita menemukan materi esensialnya yang akan kita berikan dalam 1 tahun ajaran ini apa gitu ya, dan itu nanti yang kita berikan. Nah, biasanya kita siapkan materi, jadi selalu ada combine antara sinkronus dan asinkronus gitu ya. Dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, biasanya pasti akan ada sinkronus, asinkronus gitu. Dan itu soal strategi dipilih, misalkan yang asinkronus itu nanti yang setelah itu akan ada jeda sebelum ketemu di hari satunya di minggu depan gitu ya. Jadi ada kesempatan bagi siswa untuk mempelajari dulu, kemudian untuk mengerjakan soal-soal. Nah, ketika ketemu itu kesempatan untuk konfirmasi bagaimana jawaban siswa begitu ya. Nah, kemarin ini yang terjadi di tempat kami, saya pikir di beberapa guru juga mengalami Google Classroom, kemudian Google Meet ini kan kami kemarin agak terkendala begitu ya. Ya sudah, akhirnya mau tidak mau kita tidak jadi sinkronus, misalkan ketika itu jadwalnya sinkronus gitu ya. Karena memang sebagian besar siswa tidak bisa tatap layar, maka kita kesempatannya adalah harus mengubah saat itu desain pembelajarannya seperti apa gitu ya. Oke, berarti menjadi yang direncanakan sinkronus menjadi asinkronus gitu kan. Tetapi setidaknya kita siap, karena apa, materi itu sebelum ketemu dengan anak kan kita sudah siapkan materi gitu ya. Jadi tinggal, kalau guru ya tinggal belokkan sedikit lah, kalau situasinya seperti ini apa yang harus kita ambil gitu ya. Ini lebih mudah ketika kita sudah menyiapkan materi, Suster. Begitu, ini sedikit sharing dari saya. Apakah Bu Enda, apakah Pak Suradi mau menambahkan? Monggo. Oke, saya Pak Joyo. Oh, Pak Suradi, monggo. Terima kasih. Guru kimia di Debrito. Selamat siang, Romo, Prater, Suster, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya hanya menambahkan Pak Joyo seperti apa yang disaringkan. Jadi pada prinsipnya di awal itu saya akan mengatakan bahwa teman-teman, bahwa pembelajaran kita saat ini basisnya adalah kita komitmen, tanggung jawab, dan kepercayaan. Jadi yang saya garis besar adalah kepercayaan yang harus selalu kita tingkatkan dalam setiap hari. Maka juga kaitannya mungkin ada permasalahan-permasalahan jaringan dan sebagainya, kami itu meyakini bahwa anak tetap itu bersama, karena kan kita tidak menjamin atau memaksakan anak-anak itu harus on cam. Jadi bisa jadi itu nge-lag, karena kan kami pernah ketika presentasi, Pak, saya tidak bisa on cam karena nge-lag. Oke, enggak apa. Tadi berbasis kepercayaan. Jadi di awal kayak sudah menggariskan itu. Jadi lalu dalam keseharian saya itu kan memakai si LMS dan Google Classroom. Jadi untuk semua materi saya pasang di LMS. Lalu untuk tugas dan sebagainya saya masuknya di Google Classroom karena anak-anak lebih familiar di Google Classroom. Pernah satu saat siang hari saya ada perwakilan dari ketua kelasnya, Pak, kami sudah 4 sesi itu on terus, Pak. Bagaimana kalau kita yang sesi terakhir ini kita asinkron? Boleh, nggak apa, siap. Materinya sudah siap, silakan kerjakan. Nanti kita diskusikan bersama. Dan prinsipnya kita ketemu ini adalah untuk pembahasan, bukan untuk menyampaikan materi. Begitu Pak Joyo, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suradi. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Suster pertanyaannya. Oke, waktu Terima kita, kasih, Pak Joyo. waktu kita karena waktu kita terbatas, kita masih 2 menit gitu ya. Apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan atau kita closing statement dari para narasumber kita gitu ya. Bu Dewi mungkin di bagian akhir ada hal yang ingin disampaikan gitu ya berkait dengan poin-poin tadi penting yang Bu Dewi sampaikan. Silakan. Kemudian nanti Prater, kemudian Pak Kartono. Closing statement. Monggo. Ya, terima kasih Pak Joyo atas kesempatannya. Saya seperti yang sudah saya katakan tadi mengajak rekan-rekan semua sebagai seorang pendidik, mari kita menemani orang-orang muda yang dipercayakan Tuhan pada kita untuk menciptakan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Prater bangkit, silakan. Oh iya, kalau saya sih closing statement-nya begitu apa ya?
Lebih seperti ini sih, perspektif kembali lagi ke cara berpikir Ignatian gitu tentang pendidikan itu. Dan saya pun sebagai frater itu selalu dikatakan oleh magister saya maupun pembimbing-pembimbing saya itu bahwa formatormu yang paling utama itu adalah Tuhan. Dan yang kedua, kamu sendiri. Guru, orang tua, dan lain-lain itu sebenarnya sekunder atau tersier sebenarnya. Itu yang kerap kali saya coba bayangkan ketika berhadapan dengan siswa gitu ya. Di satu sisi yang ingin saya bekalkan utamanya itu bahwa mereka bisa berefleksi sehingga mereka bisa menemukan Tuhan yang mendidik lewat apapun pengalamannya gitu. Jadi di satu sisi itu, di sisi lain tentu saja yang namanya pendidikan itu adalah by design ya. Jadi tetap mempersiapkan itu pengalaman saya hal yang penting gitu. Ada tegangan di satu sisi kita berpegang bahwa formator utama adalah Tuhan, tapi dari pihak kita secara manusiawi juga adalah wajib hukumnya mempersiapkan desain pembelajaran itu dengan seksama. Itu Pak Joyo, terima kasih. Frater, terima kasih. Pak Kartono, monggo silakan. Ya, teman-teman, ketika memulai libur Paskah kemarin saya memulai menghabiskan bacaan tentang surat-surat Kartini. Ini bulan April dan ini 12 hari lagi adalah hari Kartini. Saya melahap habis surat-surat Kartini itu. Satu hal yang menarik, nah nanti versi lengkap ada di KR, besok beberapa hari ini akan muncul pasti. Nah, satu hal yang menarik adalah ketika Kartini menempuh sekolah, lalu ketika masuk masa tertentu, dia harus kembali ke rumah, lalu dalam bahasa orang luar menyebutnya dipingit, dia harus ditinggal di dalam tembok rumahnya. Nah, satu yang diungkapkan oleh Kartini kepada sahabatnya tadi adalah, saya punya kesempatan banyak untuk membaca bacaan apapun juga, baik yang berbahasa Belanda, bahasa Melayu, maupun bahasa Jawa, bisa saya lahap semuanya. Jadi, dalam situasi ketika orang lain melihat itu bukan sebuah keberuntungan, Kartini bisa memperoleh manfaat itu. Maka kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita juga, dan kita sebagai para guru, dalam situasi yang kelihatannya tidak beruntung pun, kita bisa meraup banyak manfaat untuk mengasah anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kartono, kakaknya Bu Kartini. Oke, terima kasih sekali, Suster, Bapak Ibu, para narasumber, Pak Kartono, Frater Bangkit, Bu Dewi, dan Bapak Ibu sekalian. Pagi tadi itu saya menulis status di Instagram saya dan di Facebook saya gitu ya. Di bagian tengah itu saya menuliskan sok yakin gitu ya. Banyak orang itu skeptis tentang pendidikan karakter, tetapi kami tetap optimis bahwa pasti ada cara agar bisa mengasah karakter siswa selama pembelajaran jarak jauh ini, selama masa pandemi ini. Dan siang hari ini saya lega gitu ya. Karena Bu Dewi, Frater, Pak Kartono itu, wah, inilah bentuk optimisme kami, De Brito gitu ya. Bagaimana tetap menjalankan pendidikan karakter ini bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, dengan segala upaya gitu. Dan saya teringat 1 tahun yang lalu gitu ya, ketika di masa-masa awal pandemi itu, kami berdiskusi dengan Romo Kun gitu ya. Romo Kun tadi hadir bersama-sama dengan kita, tetapi tampaknya terpental, kemudian tidak bisa menyelesaikan ini. Beliau sudah WA saya dan saya minta untuk sebenarnya closing statement di acara kita sore hari ini gitu ya. Tetapi tampaknya beliau tidak bisa. Maka saya hanya mengingat apa yang pernah kami diskusikan, bahwa kita itu punya keyakinan, punya optimisme bahwa pendidikan karakter tetap bisa diselenggarakan dan harus bisa diselenggarakan bagaimanapun caranya gitu ya. Karena itu sekali lagi, karakter, pendidikan karakter adalah yang kita pegang khususnya di sekolah-sekolah Katolik gitu ya, di pendidikan kita gitu. Bahwa pendidikan harus mengasah karakter. Demikian seminar Guru De Brito pada kesempatan hari ini, kelas inspirasi mendidik dengan tema mengasah karakter siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih. Kita akan akhiri dengan doa penutup dulu ya. Kita akhiri dengan doa penutup. Mohon bantuan Suster ini. Suster Priska, halo Suster, lama tidak bertemu. Saya mohon bantuan Suster untuk menutup
Aduh, maaf ya suster. Ini minta berkah Masuk dari suster. terlambat ya, Minta Pak? berkah dari suster. Untuk doa penutup suster. Ini masuk terlambat ya, Pak ya? Tidak suster. Monggo suster, mari Iya. kita akhiri dengan berdoa. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pujian, hormat, dan syukur kami haturkan kepadamu, bahwa siang hari ini kami boleh berjumpa, berdiskusi, dan juga berbagi pengalaman bersama di dalam ruang Zoom ini. Bapa, semoga apa yang menjadi pembicaraan kami pada siang hari ini sungguh semakin menjadi kekuatan kami untuk melanjutkan perutusan yang Kau percayakan kepada kami, mendampingi generasi-generasi mendatang yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Berkatilah Bapak, Ibu, Romo, Frater yang ada di Zoom ini, dan juga para pendidik lain yang saat ini terus-menerus berjuang untuk mendampingi generasi-generasi masa depan. Semoga berkat-Mu senantiasa cukup bagi mereka dan bagi keluarga mereka, juga keluarga kami masing-masing. Berkati perjalanan hidup kami selanjutnya. Doa yang tidak sempurna ini ya Bapa, kami ingin percayakan kepada kasih dan penyelenggaraan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Suster Terima Priska, kasih. terima kasih banyak. Terima kasih Suster, Pak Suster, Jaya, Bapak Pak Ibu, Kartono, terima Budi, kasih banyak. Pak Jaya, semuanya Suster, terima kasih. Pak Ibu, Frater. Bapak Ibu, suster, terima kasih, Frater, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali. Halo Pak Catur. Halo. Bu Yasi. Terima kasih, Suster.